Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Mari silakan duduk. Baik, kita perkenalan terlebih dahulu ya Mbak. Yang pertama nanti saya, kemudian dilanjut oleh Mbak. Jadi nama saya Rahayu Puji Lestari. Saya di sini sebagai konselor. Mbak, perkenalkan nama saya bisa dipanggil Mawar. Baik, jadi nanti saya bisa panggil Mbak itu Mbak Mawar ya. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah baik, Bu. Mbak asal dari mana ya? Saya dari Sunda, Sundanya Bandung, Bu. Mbak kemarin menghubungi saya ya? Iya, betul, Bu. Saya yang hubungin Ibu kemarin. Terus sekarang tinggal di Purwokerto. Iya, di Purwokerto kuliah, Bu. Semester berapa sekarang, Mbak? Semester 2. Baru maba kemarin ya? Iya, betul. Kenapa nggak kuliah di Bandung aja, Mbak? Ya, sebenarnya pengen juga sih kuliah di sana biar dekat sama orang tua ya, Bu. Tapi saya pengen nyoba-nyoba di Purwokerto sih, pengen ngerantau aja, pengen ngerasain jadi anak rantau kayak gimana, kayak gitu. Temen yang dari Bandung itu ada, Mbak? Ada sih, Bu, tapi nggak banyak, Bu, cuma beberapa doang. Terus ngekosnya bareng nggak sama temennya? Enggak, Bu, beda kos, tapi deketan, Bu, kosnya nggak jauh-jauh banget gitu. Begitu. Tadi kan Mbak berasal dari Bandung ya. Jadi kalau di Bandung setahu Ibu itu mayoritas di sana ada suku Sunda ya? Iya, di sana Sunda, Bu. Oh iya, jadi di sini kan Ibu sebagai konselor itu berasal dari suku Jawa ya. Jadi kita kan berbeda suku dan berbeda bahasa ya pastinya. Jadi kita harus saling menghormati aja gitu ya Mbak. Iya. Setuju kan? Iya, Bu, setuju. Di suku Sunda itu yang membedakan apanya ya? Kalau Mbak tahu gitu. Kalau Sunda sama Jawa sih yang biasa saya tahu ya, Bu, itu pasti ya bahasanya, terus habis itu ada adat istiadat, terus sama kepercayaannya sih, Bu. Oh ya, Bu, kalau boleh tahu, Ibu kan dari Jawa ya, Bu? Iya. Kalau itu perbedaan sama Sunda itu kayak gimana sih, Bu? Ya kurang lebihnya sama ya seperti yang Mbak jelaskan tadi. Yang pertama itu ada bahasa. Jadi kalau di Jawa itu biasanya medok dan ngapak. Itu kalau di Jawa. Oh ya, yang kedua itu ada adat istiadat atau biasa disebut dengan tradisi ya. Jadi kalau di Jawa itu tradisinya ada tradisi seperti siraman, yaitu dilakukan sebelum pernikahan. Itu ada proses siraman gitu kalau di Jawa. Terus yang ketiga ada kepercayaan. Jadi kalau di Jawa itu ya menurut Ibu itu kepercayaannya masing-masing ya. Oh gitu ya, Bu. Baik, jadinya saya lebih tahu ya, Bu, tentang Jawa gitu. Ya makanya kita harus saling menghormati gitu aja kan karena kita berbeda suku gitu. Oke, langsung mulai saja ya Mbak. Sebelumnya Mbak udah pernah melakukan sesi konseling belum ya? Belum sih, Bu, belum pernah, ini baru pertama kalinya, jadinya saya tuh nggak terlalu paham banget tentang sesi konseling apa gitu, Bu. Oke, baik. Sebelum memasuki sesi konseling itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari sesi konseling tersebut ya. Jadi sesi konseling itu merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada individu yang mempunyai masalah. Di sini saya sebagai konselor hanya sebagai fasilitator saja ya, yang menyelesaikan masalah itu sebenarnya Mbak sendiri gitu. Di dalam konseling juga ada beberapa asas ya Mbak, tetapi ada 3 asas. Yang paling utama yaitu asas kerahasiaan, yang kedua ada asas keterbukaan, yang ketiga ada asas kesukarelaan. Jadi asas kerahasiaan itu berguna untuk menjaga rahasia yang diungkapkan oleh semua Mbak ini ya. Di sini saya sebagai konselor itu tidak boleh membocorkan kepada siapapun kecuali atas izin Mbak. Kemudian ada asas keterbukaan. Jadi asas ini itu Mbak harus terbuka mengungkapkan semua masalah Mbak yang sedang dihadapi.
Dan yang terakhir itu ada asas kesukarelaan. Jadi Mbak datang ke sini itu nggak terpaksa gitu ya. Jadi dengan sukarela datang ke sini dan tidak ada keterpaksaan gitu. Apakah semua bisa dipahami, Mbak? Nanti paham Bu. Tadi kan Mbak bilang kabarnya baik ya. Tetapi kalau dilihat-lihat itu sepertinya tampak murung. Itu kenapa ya, Mbak? Saya lagi galau Bu. Oh iya, maaf ya Bu, tadi saya menggunakan bahasa Sunda, soalnya saya memang terbiasa pakai bahasa Sunda Bu. Oh, lagi galau ya, Mbak. Oh ya, jadi gini, di dalam proses konseling itu boleh menggunakan bahasa apapun ya. Yang terpenting antara konselor dan klien sama-sama paham dalam bahasa tersebut. Jadi yang dirasa Mbak itu nyaman menggunakan bahasa Sunda boleh saja. Ibu nggak apa-apa. Itu paham? Oh iya Bu, paham. Saya sedang galau tuh karena saya tuh belum berhasil gitu loh Bu, beradaptasi sama lingkungan baru ini. Saya kan mahasiswa baru ya Bu, terus jadi saya kan merasa semua di sini tuh mayoritas tuh teman-teman saya menggunakan bahasa Jawa Bu. Jadinya saya kadang tuh merasa kesulitan gitu kalau kalau lagi ngomong gitu sama temen gitu. Terus juga karena banyak emang teman-teman saya di sana mayoritas emang pakainya pakai bahasa Jawa Bu, jadinya saya nggak paham gitu. Oh, berarti memang Mbak itu kesulitan beradaptasi dari bahasa Sunda sama bahasa Jawa ya? Iya Bu. Oh begitu ya, memang kalau kita merantau masalah utamanya itu adaptasi di lingkungan baru ya Mbak. Jadi harus beradaptasi di lingkungan baru itu memang agak sulit, apalagi kalau memiliki perbedaan terhadap budaya tersebut gitu. Iya Bu, jadi saya kalau berbicara sama teman itu yang dari Jawa gitu ya Bu, harus pakai bahasa Indonesia Bu, soalnya memang saya kan emang nggak bisa sama sekali ya Bu bahasa Jawa karena udah terbiasa pakai bahasa Sunda gitu. Jadi kalau pakai bahasa Jawa saya nggak paham banget Bu. Jadi saya kayak kalau pakai bahasa Jawa kayak bingung, bener-bener bingung gitu lah Bu. Baik, saya memahami apa yang sedang dirasakan oleh Mbak ini ya. Kalau boleh tahu, Mbak punya teman yang sama-sama berasal dari suku Sunda itu banyak atau tidak ya? Punya Bu, tapi beda jurusan juga, terus kadang sih emang kita komunikasinya masih baik gitu ya Bu, lewat chat gitu, terus juga tapi ya itu Bu, sekarang udah jarang ketemu karena mungkin udah sibuk sama masing-masing gitu ya Bu. Oh begitu Mbak. Jadi kalau di lingkungan kos itu mayoritasnya semua pakai bahasa Jawa ya Mbak? Iya Bu, jadi hampir setiap hari, apalagi teman-teman kos saya ya Bu, yang di tempat kos saya itu emang semuanya itu emang orang Jawa Bu, gitu. Jadinya hampir setiap hari kadang saya pakai bahasa Indonesia Bu ke teman saya yang Jawa, soalnya saya emang nggak tahu Bu pakai bahasa Jawa itu gimana. Terus juga teman saya juga balasnya juga sama sih Bu pakai bahasa Indonesia karena mereka paham kalau saya nggak bisa bahasa Jawa. Berarti Mbak ini sedikit pun nggak bisa bahasa Jawa ya? Iya Bu, nggak tahu karena dari kecil ya Bu di sana cuma diajarinya pakai bahasa Indonesia, terus di sekolahan juga diajarinya pakai bahasa Sunda sama bahasa Indonesia kayak gitu Bu. Jadinya sama sekali nggak belajar bahasa Jawa Bu, jadinya nggak tahu. Oh begitu. Baik, di sini Ibu sangat paham ya apa yang dirasakan oleh Mbak ini. Mbak siapa ya tadi? Mbak Mawar ya? Iya Oh Mak. iya. Jadi Mbak Mawar ini susah beradaptasi dengan lingkungan baru ya? Iya Bu, terus juga selain itu ya Bu, selain masalah beradaptasi dengan lingkungan baru, terus saya tuh sering kali itu Bu homesick yang membuat saya itu sedikit stres Bu. Maaf nih kalau boleh tahu, Mbak itu anak keberapa ya? Saya anak terakhir Bu dari 3 bersaudara. Oh, anak terakhir ya? Ya pantesan ya kalau anak terakhir kan cenderung manja gitu. Jadi ya
Ibu bisa merasakan apa yang Mbak rasakan gitu. Jadi masih sering homesick ya? Iya Bu, betul banget. Oh, tetapi komunikasi dengan orang tua itu masih lancar-lancar ya Mbak? Alhamdulillah lancar sih Bu. Terus saya juga masih sering pulang Bu, harus pulang 1 bulan sekali karena ya itu Bu, kalau nggak pulang saya bakal nangis terus gitu. Mbak tampaknya sedih ya. Iya Bu, saya lagi sedih banget Bu. Sedih karena yang pertama ada masih susah ya beradaptasi dengan lingkungan baru, terus kangen juga sama orang tua ya. Iya Bu, betul banget. Baik, di sini Ibu akan memberikan sedikit teknik pernapasan supaya Mbak itu bisa lega gitu. Baik Bu. Jadi teknik pernapasan ini berguna untuk meredakan stres yang ada di pikiran Mbak gitu. Baik, kita mulai saja ya Mbak. Teknik pernapasannya itu dilakukan 3 kali. Yuk, yang pertama, tarik nafas, keluarkan dengan pelan-pelan. Tarik nafas lagi, keluarkan dengan pelan-pelan. Tarik nafas lagi, keluarkan dengan pelan-pelan. Bagaimana Mbak, sedikit lega? Alhamdulillah Bu, sudah sedikit lega, sudah sedikit longgar lah gitu pikirannya Bu. Oke, baik. Jadi Ibu akan menyimpulkan pembicaraan yang tadi terkait permasalahan yang sedang dialami oleh Mbak Mawar ini ya. Yang pertama itu ada permasalahan mengenai susahnya beradaptasi dengan lingkungan baru. Karena Mbak berasal dari suku Sunda dan sekarang bergabung dengan mayoritas yang berasal dari suku Jawa ya. Jadi memang agak sulit itu menggabungkan. Yang kedua itu mengenai homesick ya, karena masih sering pulang dan masih sering nggak bisa tanpa orang tua gitu ya Mbak. Bagaimana, apakah betul? Iya Bu, betul sekali. Jadi Ibu akan memberikan arahan ya terkait hal tersebut. Yang pertama mengenai adaptasi lingkungan baru. Terkait bahasa ya, di mana seseorang yang beradaptasi di lingkungan baru itu sangat sulit. Artinya apa? Kita harus mampu menyikapi hal tersebut dengan cara memahami budaya orang lain gitu ya Mbak. Jadi kalau temannya masih sering menggunakan bahasa Jawa, tetapi Mbak sama sekali nggak paham gitu, Mbak bisa minta tolong diajarkan bahasa Jawa tersebut. Begitupun sebaliknya jika temannya yang masih menggunakan bahasa Jawa bisa meminta tolong kepada Mbak untuk belajar bahasa Sunda. Jadi kita di sini sama-sama menyikapi berbeda bahasa gitu ya Mbak, bisa dipahami? Iya Bu, bisa. Oke, yang kedua itu mengenai homesick. Nah, kalau Ibu boleh memberi saran itu perbanyak relasi ya, seperti mengikuti organisasi-organisasi di dalam kampus maupun di luar kampus ya, itu kan banyak ya Mbak. Jadi Mbak itu nanti akan sibuk dan kayak nggak pernah memikirkan pulang gitu. Kalau kangen sama orang tua itu kan pasti ya Mbak, tapi itu cuma kayak sedikit membantu mengurangi homesicknya gitu. Gitu, bagaimana Mbak? Bisa dipahami? Iya Bu, bisa. Terima kasih banyak ya Bu, jadi saya udah cerita ke Ibu jadi sedikit lega Bu. Ya, sama-sama. Jadi hanya itu yang Ibu bisa bantu ya Mbak. Semua yang menjalankan Mbak itu sendiri, bagaimana Mbak bisa merubah itu semuanya dan bisa menjalankan dengan baik. Entah dengan orang lain ataupun dengan orang tua, kita harus sama-sama saling menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di dalam lingkungan kita gitu ya. Oh iya, satu lagi, jika Mbak merasa belum puas dengan proses konseling ini bisa dilanjutkan dengan di lain hari gitu. Jadi Mbak bisa menghubungkan saya terlebih dahulu untuk melakukan sesi konseling selanjutnya gitu Mbak. Baik Bu, terima kasih banyak. Mohon maaf Bu sebelumnya kalau ada salah kata dari saya yang kurang berkenan di hati Ibu. Insya Allah saya kalau masih
belum selesai dengan masalah ini, saya akan mencoba hubungi Ibu lagi buat bertemu di lain hari. Seperti itu, Bu. Saya pamit terlebih dahulu ya, Bu. Habis ini mau ada kuliah lagi. Oh iya, sama-sama Mbak. Ya udah, hati-hati di jalan ya Mbak. Semoga kedepannya lancar dan Mbak bisa bertahan di Purwokerto dan bisa beradaptasi dengan lingkungan baru gitu. Ya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Saya pamit dulu ya, Bu. Terima kasih.